Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Man ahya ardon fahuwala. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka dia pemiliknya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man qatil tuna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya yang secara syar'i telah diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai milik, maka dalam keadaan mati syahid. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kasus perampasan tanah rakyat, baik yang terjadi pada saudara-saudara kita di Rempang dan juga saudara-saudara kita yang ada di wilayah pantai utara Banten. Yang pertama, saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat, kepada seluruh pemerintah yang hari ini mendapat amanah dari rakyat, bahwa saudara-saudara kita rakyat di Rempang dan juga rakyat Banten adalah pemilik hak syar'i dari tanah-tanah yang mereka kuasai. Kenapa demikian? Sejarah tanah Banten, sejarah tanah Rempang, yang pertama kali mendatangi tanah itu, mengelolanya dan menghidupkannya, itu adalah rakyat Banten, itu adalah rakyat Rempang. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang menghidupkan tanah dan mengelolanya dan kemudian menjadi lahan pertanian atau lahan apapun yang bisa diambil manfaatnya, maka dia menjadi pemiliknya. Sejarahnya, yang pertama memuliakan tanah Banten ini rakyat Banten atau Aguan? Rakyat Banten. Jadi saudara Aguan ini tidak pernah mengaki di tanah Banten tanahnya hak atau siapapun terhadap tanah Banten. Maka apapun tindakan korporasi yang dilakukan oleh proyeknya Aguan berdalih Proyek Strategis Nasional PIK 2 ini sejatinya adalah melakukan perampasan tanah terhadap tanah rakyat Banten yang dilegalisasi oleh penguasa. Takbir! Karena itu dalam kesempatan kali ini saya tidak saja mengingatkan kepada saudara Aguan yang melakukan perampasan tanah rakyat Banten, sekaligus dalam kesempatan ini saya ingin membela saudara saya yang ada di Rempang, dan saya ingatkan saudara Tommy Winata yang juga berusaha melakukan perampasan tanah Rempang dengan dalih yang sama, dan Proyek Strategis Nasional hanya beda menggunakan PIK 2, Proyek Rempang Eco City. Apa pesan saya kepada Aguan dan Tommy Winata, juga kepada para penguasa yang selama ini melayani kepentingan oligarki? Ingat bahwa rakyat Banten dan rakyat yang ada di Rempang adalah rakyat yang beragama Islam, yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang akan membela setiap jengkal tanah mereka, dan mereka siap syahid untuk membela hak mereka. Takbir! Yang kedua, dalam konteks tata kelola industri properti itu banyak perizinan yang harus dipenuhi. Jadi pengurukan lahan itu adalah tanda proyek akan dimulai setelah perizinannya itu selesai. Dan hari ini kita bisa pastikan proyeknya Aguan ini tidak punya izin, maka harus diperiksa, diaudit oleh negara. Dia punya izin lingkungan tidak, izin lalu lintas tidak, izin prinsip tidak, atau SIPPT, surat izin penggunaan tanah untuk proyek dia tidak.
Jangan belum punya izin berdalih PSN tiba-tiba menguruk tanah rakyat, menguruk fasilitas publik berupa sungai, laut, dan memagarinya. Ini zalim atau zalim, saudara? Lawan atau lawan, saudara? Takbir! Yang ketiga, saya ingin tegaskan bahwa saudara Aguan ini melalui antek-anteknya di lapangan, baik dia oknum berbaju coklat atau polisi, oknumnya. Kalau yang polisi baik nggak usah tertinggung. Oknum tentara, oknumnya. Kalau tentara yang baik nggak usah tertinggung. Oknum TNI AL yang baik, yang brengsek. Kalau yang baik nggak usah tersinggung. Juga purnawaran jenderal yang mereka bicara seolah-olah atas nama warga desa, seolah atas nama rakyat Banten, padahal mereka adalah juru bicara dari Aguan dan konco-konconya. Saya ingin tegaskan bahwa PSN itu ada hanya di 1.755 hektar, dan itu tidak mungkin bisa terjadi dari Kosambi sampai Tanah Radi Serang. Karena itu materi penyelundupan hukum ini sudah kami ajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saudara Aguan ini tidak hadir dengan dalil alamatnya tidak ditemukan. Mustahil atau mustahil? Jadi saudara Aguan ini kan dalam wawancara Tempo menyatakan kalau ada persoalan bawa ke hukum. Hari ini saudara Aguan, saya gugat di pengadilan, saya mewakili atas nama sejumlah penggugat, dan di antara penggugat itu ada juga warga Banten yang beralamat di Banten, menggugat saudara atas kezaliman saudara dalam proyek PIK 2 yang merampas tanah rakyat. Maka saya minta saudara datangi pengadilan. Anda gentle hadir di pengadilan. Anda jangan menggunakan ante-ante, entah itu purnawirawan, entah juga oknum desa, juga kepala desa. Ya, saya imbau, kepala desa itu harusnya melindungi rakyat. Rakyatnya ada tanahnya dirampas, harusnya dibela, bukan malah menjadi juru bicara oligarki. Takbir! Dan yang terakhir, ingat, ini bukan hanya masalah bagi rakyat Rempang, bukan hanya masalah bagi rakyat Banten, tapi ini adalah masalah kita semua rakyat Indonesia. Karena sebentar lagi di 2026 PP tentang tanah perumahan dan tanah rumah susun itu sudah disahkan. Ke depan kita yang hanya pegang kiri, kikitir, dan bukti-bukti lain selain SHM itu tidak diakui sebagai bukti kepemilikan. Akhirnya apa? Dokumen yang kita miliki dianggap sampah. Kita yang sudah tinggal berpuluh tahun akan digusur. Kenapa? Nanti oligarki bisa main dengan oknum BPN, terbitkan sertifikat dari mereka, kemudian mereka bisa mengusir kita dengan dalih mereka punya surat sementara kita tidak punya surat. Ini hati-hati. Jadi tes case-nya, kalau Aguan dan Tommy Winata ini berhasil merampas tanah di Rempang dan juga di Banten, bukan mustahil seluruh wilayah Republik Indonesia ini akan dirampas oleh oligarki yang jahat ini. Takbir! Karena itu jangan merasa oh ini bukan soal saya, ini hanya urusan orang Banten, hanya urusan orang Rempang. Tidak. Ini adalah urusan kita umat Islam, di mana Nabi SAW telah menegaskan al-muslimuna akhul muslim la yaslimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, tidak boleh menyakiti, mendolimi, dan menyerahkannya kepada musuh. Sehingga kehadiran kita di sini adalah komitmen sebagai bagian dari saudara muslim, baik yang di Rempang maupun di Banten, yang tidak ridho saudara kita disembelih oleh Aguan dan Tommy Winata. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah ada kabar gembira buat kalian semuanya yang pengen berangkat umroh. Bareng Babe Aldo bisa, dan kita udah difasilitasi oleh travel umroh yang udah berpengalaman. Kita bisa nyiapin paket-paket dari mulai paket yang ekonomis sampai paket yang VVIP. Segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini.